Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Jadi pada kesempatan belajar pada kali ini, kita menggunakan ini record penjelasan atau video explanation saja ya. Karena kebetulan hari ini saya ada acara kampus juga, ada jadwal di kampus yang mendadak juga. Jadi saya buatkan rekamannya ini supaya kita bisa belajar bareng-bareng. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai protista, teman-teman. Protista. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari protista, yang mana kita akan belajar mengenai ciri-ciri protista, lalu hubungannya dengan makhluk hidup lain. Tentu juga nanti ada reproduksinya ya teman-teman, juga ada morfologinya, juga yang penting peranan protista ini bagi kehidupan. Baik. Nah, seperti yang saya singgung ya pertemuan yang lalu, bahwa pada konsep klasifikasi makhluk hidup di biologi sendiri itu banyak teori ya. Salah satunya teori dari Robert Whittaker ini, yang dimana beliau ini mengemukakan ada sistem 5 kingdom, teman-teman, yang mana ada Animalia, Plantae, ada Fungi, ada Monera, dan Protista. Yang lalu kita sudah membahas mengenai virus ya, teman-teman. Virus dan bakteri, di mana mereka masuk ke dalam Monera ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Protista. Yang protista ini merupakan eukariotik atau sudah memiliki membran inti sel, dan dia juga ada yang uniseluler pun ada yang multiseluler, teman-teman. Jadi cukup bervariasi. Oke, protista itu berasal dari bahasa Yunani, teman-teman. Pro dan tista, yang mana artinya itu yang paling pertama. Atau protista ini biasa dikenal dengan organisme yang paling tua, teman-teman. Karena dia ini eksistensinya itu muncul ketika masih awal-awal. Jadi sebelum ada organisme-organisme yang kompleks, dia sudah ada terlebih dahulu gitu. Oke. Nah, ini dia ciri-ciri protista, teman-teman. Yang pertama, seperti yang saya sampaikan tadi ya, dia eukariotik. Eukariot, ya ini sudah memiliki membran inti sel, serta organel-organelnya itu sudah dikelilingi oleh membran. Yang kedua, dia berespirasi secara aerobik. Terus yang ketiga, dia sebagian besar bersifat uniseluler. Jadi kata kuncinya sebagian besar uniseluler, teman-teman. Jadi tetap ada nanti yang protista itu yang multiseluler. Kemudian selanjutnya dia bereproduksi bisa secara aseksual dan ada yang secara seksual, teman-teman. Dan selanjutnya bisa hidup bebas dan ada yang bersimbiosis atau berhubungan dengan makhluk hidup lain. Dan yang terakhir, dia itu kebanyakan hidup di perairan, baik yang berair asin maupun air tawar. Nah, ini kira-kira hierarki dari protista, teman-teman. Yang pertama, kita bagi protista itu menjadi dua. Yang pertama, fotoautotrof dan heterotrof. Nah, fotoautotrof ini itu adalah protista-protista yang bisa menciptakan atau membuat makanannya sendiri. Nah, kalau heterotrof kan tidak bisa membuat makanan sendiri ya, teman-teman. Nah, nanti biasanya protista ini nanti dibagi lagi menjadi ada protista yang mirip tumbuhan, ada yang mirip hewan, dan ada yang mirip fungi atau jamur. Nah, yang fotoautotrof sendiri itu ada chlorophyta dan phaeophyta, teman-teman. Jadi ini mempunyai klorofil, ada klorofilnya untuk ini proses pembuatan makanannya. Kalau yang heterotrof itu ada rhizopoda dan oomycota. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, yang pertama ini ada protista mirip jamur, teman-teman. Nah, protista mirip jamur itu ada Myxomycota, yaitu jamur lendir Plasmodia. Myxomycota ini itu memiliki beberapa sifat yang dimiliki jamur. Karena mirip jamur, makanya karena protista ini ada beberapa sifat yang mirip dengan jamur atau fungi, maka dia disebut protista mirip jamur. Tetapi tidak keseluruhan dia semena-mena langsung memiliki ciri-ciri sebagai jamur, teman-teman. Tapi dia hanya mirip seperti jamur. Jadi ada beberapa sifat yang dia selayaknya jamur.
Nah, mesomikota ini sifat kejamurannya itu ada pada saat stadium badan buah, teman-teman. Jadi jamur kan memiliki periodisasi seperti itu. Nah, pada masa stadium badan buah itu dia mirip seperti jamur. Nah, struktur myomicota ini biasa disebut plasmodium, teman-teman. Jadi ingat plasmodium. Nah, plasmodium ini bergerak dengan gerakan ameboid di atas substrat, teman-teman. Nah, yang terakhir, si mesomicota ini dapat mencerna mikroorganisme serta partikel-partikel anorganik yang membusuk di dalam selnya. Jadi ini adalah suatu adaptasi dari dia ya untuk dapat menyesuaikan hidup di lingkungannya. Nah, ini dia ada siklus hidup mesomicota, teman-teman. Yang pertama tentunya ada fertilisasi ya. Jadi dia secara seksual, teman-teman, fertilisasi, kemudian muncul zigot, kemudian ada plasmodium muda, lalu plasmodium berkembang menjadi dewasa. Nah, dari plasmodium ini akan berkembang menjadi sporangium atau spora ya, spora atau sel-sel spora. Nah, sporangium ini nanti akan berkembang lagi menjadi spongarium muda, lalu akan mengalami meiosis, teman-teman. Nah, meiosis ini membuat spongarium ini matang dan akan menghasilkan spora. Jadi sporangium itu bakal untuk spora, bakal dari spora. Nah, dari spora ini kemudian dia akan berkecambah dan sel-selnya akan ameboid atau membelah, teman-teman, dan membuat dia flagelanya ini menghilang. Nah, dari sel-sel berflagela yang flagelnya itu sudah menghilang, dia akan menjadi penggabungan lagi dan menjadi mesomicota yang dewasa. Begitu seterusnya. Jadi terjadi siklus muter terus, teman-teman. Nah, yang kedua ada oomycota, teman-teman, atau jamur air. Nah, oomycota ini yang paling banyak kemiripannya dengan jamur, yaitu dia punya tubuh miselium. Miselium yang tumbuh di atas materi organik. Jadi seperti halnya jamur, struktur tubuh jamur itu ada yang namanya miselium. Dia tumbuhnya di atas materi organik. Kenapa di materi organik? Tentu karena jamur ini juga memerlukan nutrisi, teman-teman. Dan nutrisi itu didapat dari materi-materi organik yang ada di sekitarnya. Nah, karena dia membutuhkan materi organik tersebut, dia disifatin heterotrofik, teman-teman, atau heterotrof. Jadi dia tidak bisa membuat makanannya sendiri, karena yang mungkin dia tidak memiliki klorofil ya, teman-teman ya. Jadi dia itu hidup secara parasit ataupun saprofit. Atau istilahnya itu mengganggu atau merugikan lingkungan sekitar. Yang ketiga, seperti halnya jamur, si oomycota ini juga memiliki hifa, teman-teman. Hifanya memiliki dinding sel yang mengandung selulosa dan tidak mempunyai septa atau sensitif. Nah, ini ada siklus hidup oomycota. Yang pertama, dia bereproduksi secara aseksual, di mana dari oomycota yang utuh itu terdapat di dalamnya itu zoospora dan zoosporangium. Jadi zoosporangium. Jadi zoospora itu ada di dalam zoosporangium. Oke. Nah, dari oomycota utuh ini kemudian zoosporanya itu zoosporanya itu keluar gitu, teman. Zoospora primer. Nah, kemudian zoospora primer ini berkembang menjadi ada sistanya, teman-teman, atau seperti bulat ini ya. Nah, kemudian berkembang lagi menjadi zoospora sekunder, kemudian bersista juga, lalu dia berkecambah, teman-teman. Oke, berkecambah, dan berkecambahnya ini disebut dengan miselium. Nah, ketika sudah menjadi miselium, dia akan masuk ke dalam tahap reproduksi seksual, teman-teman. Yang mana awalnya di dalam miselium itu terdapat antheridium dan ooginium. Apa itu antheridium? Antheridium itu gametnya jantan. Kalau ooginium itu betina. Jadi kalau misal kita di manusia itu ada sperma sama sel telur, teman-teman. Kalau sperma itu gametnya jantan, kalau sel telur itu gametnya betina. Jadi kalau di oomycota antheridium itu pada jantan, oogonium pada betina. Kemudian masing-masing gamet kelamin ini itu mengalami meiosis. Dan dengan adanya meiosis ini, sebelumnya yang sel-sel ini bersifat diploid, nah dia ketika mengalami meiosis berubah menjadi haploid. Jadi setelah 2N menjadi N. Gitu. Kemudian oospora ini itu berada di dalam oogonium. Jadi seperti halnya
sel sperma, teman-teman. Sel sperma itu kan kalau misal mau membuai sel telur, dia harus ada di dalam rahim ya. Dan dia harus mencari atau masuk atau penetrasi ke dalam sel telur. Kemudian terjadilah fertilisasi, teman-teman. Setelah terjadi fertilisasi, oospora tadi itu berkembang menjadi zigot. Sama halnya seperti kita manusia ya. Sel sperma setelah bertemu atau berfertil dengan si sel telur, maka dia akan berkembang menjadi zigot. Zigot inilah yang kemudian akan berkembang menjadi oospora berkecambah dan akan menjadi miselium lagi. Setelah menjadi miselium akan menjadi oomycota dewasa. Seperti itu, teman-teman. Nah, yang kemudian ada lagi protista yang mirip tumbuhan, teman-teman, yakni alga. Alga ini dibedakan lagi, teman-teman, dipastikan lagi menjadi epiliptik, epipitik, epizoid, dan epipalik berdasarkan kemampuan hidupnya di alam. Kita bahas lebih lanjut ya. Dan sebelum masuk ke sana, kita masuk ke reproduksinya sebelumnya. Jadi alga ini seperti halnya tadi, protista mirip jamur, dia juga bisa secara seksual dan aseksual, teman-teman. Dan juga ada dua tahap ya, ini ada tahap diploid dan tahap haploid. Yang pertama tentunya pasti ada penyatuan, atau ini ya, penggabungan, Mas. Nah, ini ada zigotnya ya. Setelah terjadi penyatuan itu ada zigotnya, kemudian berkembang, dindingnya menjadi tebal pada zigotnya atau oosporanya. Kemudian dari ini sel haploidnya itu zigot yang sudah dindingnya tebal ini terjadi meiosis dan perkecambahan. Karena tadi mirip tumbuhan ya, teman-teman ya. Nah, disinilah sel haploid dan sel haploid jenis negatif dan positif ini keluar dan terjadi mitosis dan perkembangan sel menjadi spora atau gamet. Jadi dari dalam zigot tadi itu atau oogospora itu berkembang menjadi sel spora atau gamet tergantung pada kondisi lingkungan. Nah, kemudian ada yang memasuki reproduksi aseksual, dia akan memperbanyak sporanya, memperbanyak untuk kepentingan reproduksi tentunya. Dan ketika sudah banyak spora yang dihasilkan, maka terjadi reproduksi seksual. Yakni terjadi ketika adanya kekurangan nitrogen, kadar kandungan nitrogen yang rendah, dan kualitas serta intensitas cahaya yang cukup, sehingga sel-sel dapat berkembang menjadi gamet. Nah, karena dia alga ini sifatnya seperti tumbuhan, jadi ketika berkembang dia memerlukan tanaman, teman-teman. Seperti halnya tumbuhan ya, ketika perkecambahan, kita ambil contoh misal kacang hijau. Kacang hijau itu tentu untuk tumbuh dia memerlukan cahaya matahari, meskipun pada praktiknya kadang kacang itu ditaruh di tempat yang gelap. Tetapi meskipun setelah ditaruh di tempat gelap, dia juga memerlukan matahari yang cukup untuk bisa tumbuh. Karena di dalamnya itu banyak sel-sel yang memerlukan bantuan matahari untuk melakukan fotosintesis, dan di mana fotosintesis ini akan digunakan untuk tumbuh kembangnya. Nah, ketika sudah terjadi reproduksi seksual, dia akan gamet jenis positif dan negatif itu bertemu, teman-teman. Jadi ya ibaratnya ya jantan dan betina bertemu dan kemudian ada penggabungan sitoplasma dan penyatuan lagi, lalu masuk ke tahap yang awal lagi seperti tadi. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini dia ada kelompok-kelompok alga, teman-teman. Jadi alga itu dibedakan lagi berdasarkan warnanya. Biasanya warna ini dipengaruhi oleh pigmen yang ada di dalam dirinya yang mempengaruhi dia menjadi warna seperti apa. Yang pertama ada alga berwarna coklat atau phaeophyta. Jadi pheo itu artinya coklat, phyta itu alga lah, bisa gitu. Yang pertama ciri-ciri alga ini biasanya tinggal di ekosistem pantai, air laut, dan air tawar. Jadi itu ada contohnya ya, teman-temannya, ini sargassum. Biasanya di daerah tepi-tepi pantai ini ada. Oke, nah bentuk talus. Talus ini bentuk tumbuhannya atau bentuk tumbuhan yang sudah terdiferensiasi, yaitu seperti benang atau seperti tumbuhan tingkat tinggi. Jadi sudah memiliki seperti batang, ini juga tampak seperti buah ya, teman-teman ya, juga tampak seperti daun. Jadi tumbuhan tingkat tinggi itu tumbuhan yang sudah memiliki ketiga talus tersebut. Jadi ada buahnya, ada tanamannya, ada batangnya, ada daunnya, ada akarnya. Seperti itu. Oke, lanjut. Si phaeophyta ini bereproduksi bisa secara dua cara, teman-teman. Ada yang aseksual melalui zoospora yang berflagel dan melalui fragmentasi atau pemecahan atau
pembagian seperti itu. Dan yang secara seksual dia bisa isogami atau oogami. Jadi perkawinannya berdasarkan ini melalui sel gamet betinanya. Yang keempat, ciri khasnya adalah dinding selnya itu terdiri dari selulosa. Selulosa seperti halnya pada tumbuhan ya teman-teman ya. Secara apa ya? Dinding selnya terdiri dari selulosa dan juga ada asam alginat. Asam alginat. Yang kelima, nah ini peranannya dia sebagai fitoplankton dalam ekosistem air karena dia bisa menciptakan makanan sendiri. Jadi dia sebagai produsen teman-teman. Dan biasanya produsen pada ekosistem air itu bisa fitoplankton. Nah, si Phaeophyta ini berperan sebagai fitoplankton dalam rantai makanan di ekosistem air. Dan asam alginatnya tersebut yang ada pada dinding selnya itu bisa dimanfaatkan dalam industri makanan, farmasi atau obat-obatan dan pupuk. Oke, next. Yang kedua ada alga merah teman-teman atau rhodophyta. Rhodo itu artinya merah. Jadi kalau misalnya ada pewarna makanan rhodamin B. Rhodamin, nah itu berarti pewarna makanan yang sintetis ya teman-teman ya, berwarna merah. Nah, ciri-ciri alga merah ya sebenarnya sama saja seperti halnya di alga yang Phaeophyta tadi. Dia habitatnya di air juga. Karena ya alga ya. Alga biasanya kita temui di air laut dan juga bisa di air tawar teman-teman. Dan bentuk talusnya itu juga sama seperti Phaeophyta, sudah seperti tumbuhan tingkat tinggi. Di mana ada ini ya, akar, ini ada akar, ada daun-daunnya, ada batang-batangnya, seperti itu. Dinding sel. Nah, dinding selnya terdiri juga seperti selulosa. Dari selulosa. Dan juga ada asam alginatnya, teman-teman. Dan reproduksinya ada seksual secara spora haploid dan seksualnya secara manan dan sila. Oke, peranannya dia bisa untuk bahan agar-agar dan sup. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah tahu agar-agar dari alga, nah itu biasanya dibuat dari rhodophyta ini. Nah, rhodophyta ini juga mencakup Laurencia sp, Gracilaria sp, dan Cnidaria. Ini bisa teman-teman lihat sendiri ya gambarnya. Oke. Nah, yang ketiga ada alga keemasan teman-teman atau Chrysophyta. Chryso, emas ya artinya chryso itu. Ciri-cirinya sama, kurang lebih sama. Untuk talusnya dia batang. Kalau yang tadi benang, ini seperti batang. Jadi berbatang gitu ya teman-teman. Dan seperti telapak tangan. Ini jadi kayak menjari gitu ya. Menjari-jari. Nah, reproduksinya secara seksual dia melalui zoospora berflagel banyak. Yang secara seksual dia melalui persatuan sel sperma dan ovum. Jadi fertilisasi ya teman-teman. Nah, dinding selnya lain halnya dengan si tadi ya, si rhodophyta dan Phaeophyta, dia terdiri dari kersik atau silika, jadi lebih padat teman-teman. Nah, peranannya dia juga sebagai plankton dan produsen pada perairan laut. Dan contohnya ada Navicula, ada Pinularia, dan ada Sinur. Nih, anggota Chrysophyta ini juga dibedakan lagi menjadi berbagai tipe flagel. Yang pertama ini yang A, itu ada sinura teman-teman. Jadi bentuk flagellnya seperti ini ya. Ada bulu cambuk dan juga ada ini apa untuk daunnya itu. Yang B ini Chromonas. Yang C ini Chromulina seperti ini. Jadi tidak ada flagellnya, cuma ada langsung apa untuk ke daunnya ya. Dan isokrisis ini flagellnya ada dua. Yang E ini ada Chromulina. Yang F ada Pyramidicium. Jadi banyak tipenya teman-teman. Nah, yang ketiga ada diatom atau Basilariophyta. Nah, dia ini habitatnya sama ya, air laut dan air tawar. Nah, bentuk talusnya ini teman-teman yang berbeda. Jadi dia terdiri dari epiteka dan hipoteka. Jadi ini seperti di gambar ya. Epiteka dan hipoteka. Epi itu di atas. Jadi dia tumbuh apa ya? Berkembangnya itu ke atas teman-teman. Kalau hipoteka itu hipo itu artinya bawah. Jadi tumbuhnya itu menjalar ke samping-sampingnya gitu. Nah, reproduksi si Basilariophyta ini atau diatom ini melalui aseksual yang pertama pembelahan epiteka dan hipoteka. Jadi epiteka dan hipotekanya itu membelah. Yang seksual melalui persatuan sel sperma dan ovum seperti biasa. Dinding selnya sama seperti Chrysanophyta ya sebelumnya, yaitu silika dan atau kersik tadi itu. Peranannya bisa sebagai bahan isolasi, penyekat dinamit, dan penggosok. Ini ada 3 jenis ini ya. Plasmodium, Actinastrum, dan Bacteriastrum. Nah, siklus reproduksi seksual dan aseksual pada diatom. Yang pertama tentu ini ada reproduksi aseksual. Jadi kedua bagian dinding sel yang tadi terdiri dari
tersik, yaitu berpisah masing-masing menjadi sel epiteka sel baru. Nah, baru ini jadi dua jadi teman-teman, jadi berpisah. Kemudian dari sel anakan ini menjadi hipoteka yang semakin kecil lagi. Jadi setelah menjadi epiteka yang baru, ini epiteka 1, epiteka 2. Nah, dari masing-masing epiteka ini berubah menjadi hipoteka, 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 hipoteka. Dari satu epiteka menjadi dua hipoteka. Nah, dari hipoteka ini kemudian masuk ke tahap reproduksi aksesual, teman-teman. Reproduksi seksual. Nah, karena sudah menjadi sel anakan yang hipoteka, dia mengalami meiosis dan terjadi adanya gamet. Jadi satu diatom itu terdiri dari dua bagian. Yang atas ini epiteka, yang atas ya epi, itu atas, hipo yang bawah hipoteka. Nah, adanya gamet di sini, si gamet ini sudah terbuka dan terlepas dari si diatomnya ini, teman-teman. Nah, dari gamet ini kemudian bergabung dan menjadi fertil. Jadi gamet yang jantan dan betina itu bergabung menjadi fertil dan kemudian terciptalah zigot yang dia diploid. Jadi sel kelamin gametnya dia itu hanya haploid atau X. Ketika dari jantan dan betina itu bergabung, maka dia akan menjadi diploid atau 2N. Dari zigot ini kemudian berkembang menjadi auxospora, dan dari auxospora ini akan terjadi zigot yang tumbuh secara normal yang sudah memiliki ini tadi dinding selnya ini epiteka atau hipoteka. Dan seperti itu terus siklusnya, teman-teman. Nah, kemudian ada alga hijau, teman-teman, atau klorofita. Ingat-ingat kata kuncinya kloro. Kloro itu artinya hijau, seperti klorofil, kloroplas, gitu. Itu berhubungan dengan hal yang hijau. Nah, ciri-ciri alga hijau ini, habitatnya itu 90% ada di air tawar, dan hanya 10% yang ada di air laut. Bentuk talusnya itu benang, dan lembaran, dan juga ada yang bola. Jadi ada yang bulat-bulat gitu ya. Kemudian reproduksinya itu secara seksual melalui zoospora, dan yang melalui seksual ada konjugasi. Nah, dinding selnya karena dia tadi sudah mempunyai kloro atau klorofil ya, dia itu dinding selnya seperti halnya tumbuhan pada umumnya, yakni dari selulosa. Peranannya juga sama ya, seperti alga-alga yang lain, dia sebagai produsen juga dalam ekosistem air, dan juga bisa sebagai bahan makanan. Biasanya kayak rumput laut gitu, biasanya masuk sini. Nah, ini dia ada klora ASP dan juga bisa dijadikan pangan bergizi atau suplemen makanan. Nah, protista yang terakhir itu ada protista yang mirip hewan, teman. Jadi protista mirip hewan ini, kenapa kok dia disebut protista mirip hewan? Karena dia memiliki alat gerak yang membuat si protista ini bisa bergerak layaknya hewan, bisa berpindah tempat layaknya hewan, seperti itu. Nah, protista mirip hewan itu disebut sebagai protozoa. Proto itu protista, zoa itu dari zoo atau hewan, atau binatang lah ya. Itu protozoa, protista mirip hewan. Yang pertama nanti protista mirip hewan ini dibagi menjadi alat gerak ya, teman-teman. Jadi ada yang plasmodium, ada yang plasmodium itu ada yang pseudomania, ada yang memiliki kaki semu gitu ya, ada yang memiliki flagel, flagellata, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, ini ada teori hidup plasmodium. Ini bisa dilihat ya, dari pertama telur, sperma dan telur bergabung menjadi zigot, kemudian mengalami oosit, sporozoid, ya, layaknya manusia ya, seperti biasa ya. Kemudian dari ini biasanya ada yang hidup di tubuh manusia, di hati manusia. Jadi dia parasit kalau di manusia yang plasmodium. Dan merozoid, sel darah merah, dan langsung kembali lagi masuk ke siklusnya seperti biasa. Oke. Dan di protozoa itu kan ada yang flagellata, ada yang kalau flagellata ini teman-teman, Euglena itu masuk flagellata. Kalau yang paramecium ini seperti sandal jepit ini ya teman-teman, dia pakai bulu getar. Ini. Maaf, pakai silia atau ciliata. Jadi dia masuk ke genus ciliata. Kalau yang plasmodium ini pakai kaki semu atau pseudomonas kalau nggak salah ya. Kalau yang amoeba ini dia bergerak, ini non mortil sebenarnya atau tidak bergerak sebenarnya. Cuman dia dimasukkan ke protista mirip hewan karena dia bisa meskipun tidak punya alat gerak dia tetap bisa berpindah gitu teman-teman. Jadi si amoeba ini bisa berpindah. Nih ada pseudopodiumnya atau kaki semuanya. Pseudopodium. Oke, mungkin untuk protista cukup sekian ya teman-teman ya. Semoga bisa dipahami, dan nanti kalau misal ada yang kurang dipahami atau masih belum dipahami,
Boleh silakan teman-teman sampaikan di kolom komentar saja ya. Nanti insya Allah akan saya follow up lebih lanjut. Dan semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan meningkatkan rasa takjub kita, rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena beliau sudah ini ya, menciptakan sebegitu kompleksnya organisme-organisme yang ada di dunia ini yang bisa kita pelajari dan bisa kita ambil hikmahnya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.